jadi si Maman ini tuh di alam bawah sadarnya ini tuh dibawa ke suatu daerah ya, mungkin bisa dibilang apa ya, akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di host channel Denger John. Nah, kali ini saya gak berada di ruangan ya. Soalnya ruangannya lagi dibersih-bersih sama asisten. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri, saya berada di luar ya. Di sebuah apa ya, dibilang hutan sih enggak, cuman bentuknya itu jauh dari pemukiman warga gitu. Nah, jadi di segmen kali ini saya akan menceritakan tentang, judulnya itu Mati Suri ya. Ini pengalaman kisah nyata dari tetangga saya pribadi. Sebelum masuk ke ceritanya, kalau misalkan kalian ini heran gitu ya, ini apa sih aja gitu, ngahalangan we gitu bahasa Sunda mah. Tah, ku abi dijelaskeun ayeuna tah. Jadi ieu teh guys, aduh jadi bahasa Sunda euy. Jadi ini tuh siapa tahu gitu ya, ada minat, ada jodoh gitu buat kalian pada saudagar-saudagar, bisa diganti ini warnanya jadi kuning ini. Kalau misalkan kalian sudah pada bantu, ini warnanya ini bisa berubah jadi kuning, bisa jadi merah ya guys. Biasa pancingan ini mah. Nah, jadi tak usah basa-basi lagi, kita langsung aja di segmen Doma, dongeng malam dimulai. Nah, jadi di cerita kali ini tetangga saya, pengalaman ya, ini pengalaman pribadi dari tetangga. Nah, jadi kita samarkan saja namanya itu jadi si Maman ya, si tetangga saya ini tuh. Si Maman ini tuh berusia 30 tahunan lah. Dibilang tua enggak, dibilang masih muda lah, ada jiwa muda gitu. Nah, jadi si Maman ini tuh kan suka kerja gitu ya. Kerjanya kan bolak-balik itu. Apa ya? Suka ini bolak-balik ke rumah gitu. Gak nginep di mes ataupun di mana gitu. Nah, jadi si Maman ini tuh sebelum berangkat kerja, biasanya kan si Maman ini tuh suka ngopi gitu sambil nunggu jam masuk kerja di halaman teras rumah. Nah, si Maman ini tuh seperti biasa di hari Kamis ya, sebelum berangkat kerja, si Maman ini tuh ngopi. Nah, setelah dia ngopi terus dia mandi, singkat cerita dia ini mau langsung berangkat kerja ya. Nah, pas si Maman ini mau ngambil motor gitu ya, ngeluarin motor dari garasi, tiba-tiba kepala si Maman ini tuh ngerasa pusing gitu, gak tahu kenapa ya. Terus si Maman ini tuh kejang-kejang gitu. Nah, setelah diketahui sama tetangga ya, sama tetangga terdekat gitu ya. Nah, si Maman ini kan apa ya, tetangga itu kan panik gitu lihat si Maman kejang-kejang gitu. Nah, si tetangga ini pun langsung sontak teriak gitu, ah kenapa ini, kenapa gitu, si Maman kenapa gitu. Nah, ditolongin lah sama warga gitu, sempet juga dibawa ke rumah sakit terdekat ya. Namun pas sesampainya di rumah sakit, sesudah dicek ini itu, ternyata detak jantungnya itu berhenti, mungkin bisa dikatakan mati ya. Nah, pas si dokternya udah ngecek, udah selesai, si dokternya tuh langsung ambil keputusan, wah ini mah udah meninggal gitu, di vonis meninggal si Mamannya. Langsung aja anak-anaknya itu, anak-anak si Maman ini tuh pulang gitu ya dari perantauan gitu kan, kerja gitu, pulang terus nengokin si Maman ini, karena kan apa ya namanya, orang tua gitu kan meninggal gitu. Nah, pasti kan sedih gitu. Nah, pas mau dimandiin udah gitu ya,
terus disolatin udah, pas mau dibawa ke makam gitu ya, pas ditaikin ke keranda, digotong semua mau masuk ke peristirahatan terakhir. Nah tiba-tiba di pertengahan perjalanan ini si Maman ini tuh bangun dari keranda sambil teriak, astagfirullah, kenapa nih saya nih di keranda gitu dan berpakaian kain kapan gitu, kata si Maman. Nah sontak kan orang-orang yang di nganter si Maman ke makam ini kan kaget gitu, kan taunya kan si Maman ini kan udah mati gitu. Paniklah di situ semua. Jadi pada para warga ini tuh ada yang ketakutan gitu, ada yang teriak lari ke sana kemari. Nah ditanyalah sama si Pak Ustadz ini, ya mungkin bisa dibilang sesepuh dari kampung tersebut lah. Ditanya sama Pak Ustadz, kamu siapa gitu, ke si Maman ini tuh. Takutnya gitu, takutnya ini mah, takutnya si arwah si Maman ini kan dirasuki oleh jin-jin gitu kan, suka ada gitu jin yang merasuki manusia gitu kan, takutnya gitu. Langsung aja si Maman ini kan nembal gitu, ini saya Maman Pak Ustadz, kasih Maman tuh. Nah pas diturunin si keranda langsung dibuka gitu, ternyata benar yang di keranda itu si Maman tuh udah hidup lagi gitu. Nah dibawalah ceritanya, singkat cerita si Maman ini dibawa pulang lagi gitu sama warga. Nah pas di rumah udah selesai berpakaian lagi, si Maman sempet lah itu berbicara gitu sama Pak Ustadznya gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Maman ini. Nah jadi si Mamannya ini tuh nyeritain ya, sebenarnya dia ini tuh tadi kan si Maman ini sebelum jatuh pingsan ataupun mati gitu, nah si Maman ini kan sempat ngopi dulu ya. Nah pas ditanya sama Pak Ustadz, jadi si Maman ini tuh di alam bawah sadarnya ini tuh dibawa ke suatu daerah ya, mungkin bisa dibilang apa ya, akhirat gitu ya, saya kan nggak tahu juga gitu karena kan ini si Maman yang ngalamin gitu, bisa dibilang ke akhirat lah. Nah si Maman ini tuh dibawa sama sosok yang berjubah putih, pakai ikat kepala ya, sama si Mamannya ini, sama si yang bawanya ini tuh dibawa ke suatu padang padang ini tuh, padang pasir ya yang luas gitu, kata si Maman tuh. Nah pas mau berjalan menelusuri pasir-pasir itu tuh, nah di situ tuh ada yang negor lagi, satu wujud ya. Nah dia itu berwujud sama juga, pakai jubah putih gitu. Nah bilanglah ke si Maman ini, kamu ini tuh belum waktunya gitu. Nah kamu ini tuh kembali lagi aja ke jasad kamu karena kamu ini belum waktunya, belum saatnya kamu mati gitu, kata si sosok berjubah putih ini tuh. Nah sontak si Maman ini kan langsung balik lagi gitu ya, pas kembali lagi ke jasadnya si Maman ini kan kaget gitu, tahu-tahu dia kan udah ada di keranda gitu. Nah jadi begitulah yang dialami oleh si Maman. Nah selepas kejadian mati suri si Maman, nah jadi ada kelebihan dari si Maman ini tuh, yang tadinya gak peka terhadap makhluk-makhluk astral gitu ya, atau bisa dibilang makhluk jin lah, gak peka tuh si Maman tuh. Nah sekarang ini sehabis mati suri ini tuh si Maman tuh jadi peka gitu terhadap makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh. Sering sesekali dia itu suka melihat ya di dalam rumahnya itu. Awal pertama dia melihat tuh shock gitu, dia tuh kaget gitu, wah ini apa gitu, soalnya kan yang nampakin ke si Maman ini kan wujudnya seram-seram ya. Ya gak seram semua sih, ada yang biasa gitu berbentuk manusia, tapi
sering kali juga ada yang seram gitu, berwujud kuntilanak gitu yang sering nampakin ke si Maman tuh, pocong lah, genderuwo lah gitu. Nah seiring berjalannya waktu, si Maman ini tuh udah terbiasa gitu dengan apa yang dia dialami oleh si Maman ini tuh, yang suka awalnya kan suka ngelihat-ngelihat makhluk-makhluk gitu. Nah sekarang si Maman ini tuh jadi bisa berkomunikasi dengan mereka tuh. Kalau berkomunikasinya itu kalau misalkan ada yang kecelakaan gitu ya, misalkan apa ya, ditabrak oleh kereta gitu. Nah kan otomatis kan si organ tubuhnya itu hancur gitu. Nah suka minta tolong ke si Maman gitu, tolong temuin tangan saya ada di bawah, ada di sawah gitu, di mana kan. Nah jadi sama si Maman ini tuh suka ketemu gitu. Nah seiring berjalannya waktu, si Maman sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Nah jadi si Maman ini tuh yang hebatnya tuh jadi bisa nolongin orang gitu. Misalkan kalau ada orang yang kesurupan gitu, jadi si Maman ini tuh udah tahu gitu kalau misalkan orang ini tuh ada yang gangguin gitu. Nah terjadi juga pada suatu ketika ya, pada suatu itu tuh ada teman dari kerja si Maman. Nah dia ini kesurupan gitu, habis pulang kerja dia capek ya, mungkin mau balik gitu, pas mau di parkiran mau ke motor. Nah dia ini tiba-tiba kerasukan gitu, sambil gimana ya, ngacak-acak apa yang ada di sana gitu, diacak-acak sama yang kesurupan ini tuh, sambil ngegerem gitu ya, kalau bahasa Sunda nama. Nah sama si Maman itu diliatin aja dulu sampai semana sih gitu kemampuan si makhluk tersebut gitu mengganggu manusia. Sama si Maman itu diliatin aja sambil gini diam dia, sambil ketawa ya, tipis si Maman ini tuh. Nah mungkin orang-orang yang di sana tuh pun mulai panik ya, atau bisa dibilang mulai ketakutan gitu, karena kan seorang ini tuh kesurupannya itu bisa dibilang berontak-rontak gitu ya. Nah didatangin lah sama si Maman, disuruh pergi gak mau gitu sama si Maman itu. Si makhluknya ini malah dia itu bilang, kamu ini siapa gitu, kamu mau apa gitu, pergi kamu ya. Si makhluk ini tuh bilang ke si Mamannya gitu. Nah sama si Maman ini tuh dibalikin lah, kamu yang siapa cina, ngapain kamu ganggu teman saya, beraninya kamu masuk ke dalam raga teman saya gitu, kata si Maman tuh. Kalau misalkan kamu berani, ayo tarung saja sama saya gitu, kata si Maman tuh ya. Nah gak tahu pakai kekuatan apa gitu ya, pakai gaib atau gimana. Nah jadi si kedua eh, manusia ini tuh duduknya itu saling gini nih, saling berhadap-hadapan gitu. Si Maman sama yang kesurupan ini tuh saling berhadapan-hadapan gini, sambil duduk sila. Nah si Maman ini tuh gak tahu baca mantra, gak tahu apa ya, gak tahu wirid gitu. Nah si yang kesurupan ini pun sama nyamat-nyamat gitu ya, sampai segala bilang gitu ya, oh Bunda Ratu gitu ya. Gak tahu Bunda Ratu mana ini, saya juga gak tahu gitu, yang backingan si makhluk yang kesurupan ini tuh. Nah tidak butuh waktu lama sama si Maman ini tuh, langsung aja si Maman ngegedigin ini ya, Pak, dia ini tuh nepau bumi gitu 3 kali, langsung si yang kesurupan itu langsung mental gitu. Nah tanpa disadari oleh si Maman, nah si temannya ini tuh sampai muntah darah gitu ya. Nah terus disamperin lagi sama si Maman, kamu mau sampai mana gitu ya sama saya, kalau misalkan kamu masih kuat ayo tarung gitu, sampai habis-habisan sama saya. Nah justru si makhluknya ini pun mungkin udah ngaku kalah ya. Nah jadi si makhluk ini pun langsung aja diusap sama si Maman ya, si temannya itu diginiin. Nah sontak si teman si Maman ini pun langsung sadar gitu, dan dia itu
pas sadar-sadar itu langsung bingung ya, kayak orang bangun tidur gitu pelongo gini, ah ini ada apa gitu ya, saya di mana gitu, kayak orang bingung gitu. Nah dijelasin lah sama si Maman ini tuh, bahwa kamu itu tadi mengalami kesurupan gini gini gini, sama si Maman tuh dijelasin ya sama si temannya. Nah sontak si temannya itu hampir tidak percaya ya. Nah pas udah lah singkat cerita si Maman udah bisa ngobatin. Nah ada satu kejadian lagi ya, pas itu tuh ada, kan si Maman ini kan udah apa ya, udah tenar ya, atau bisa dibilang udah terkenal gitu, bisa ngobatin yang kayak gitu ya, penyakit non medis. Nah jadi suatu ketika si Maman lagi libur kerja, si Maman ini tuh didatangi sama orang bermobil ya, bermobil mungkin saudagar gitu ya. Nah kebetulan kan halaman rumah si Maman kan luas gitu ya, cukup lah buat parkir mobil mah. Datanglah si saudagar itu ya sama si Maman, terus dia tuh bilang katanya, tolong bantu anak saya ini tuh bisa dibilang penyakitnya itu non medis gitu katanya, karena udah dibawa ke rumah sakit ini penyakitnya itu gak ketemu gitu. Nah terdengarlah mungkin isu-isu dari orang gitu, bahwa si Maman ini tuh bisa gitu ngobatin hal-hal yang kayak gitu gitu. Nah singkat cerita, si saudagar ini tuh cerita ya bahwa anaknya itu sakit gitu. Nah terus dibawalah si anaknya ini tuh diturunin dari mobil ya, dibawa ke rumah si Maman. Nah jadi si kebetulan pasiennya itu perempuan gitu, usianya itu masih muda ya, mungkin kelas SMA gitu atau SMP ya, pokoknya masih muda lah. Nah dia tuh mengalami penyakit yang aneh gitu, di seluruh tubuhnya ini tuh apa ya, mengeluarkan kayak penyakit kulit gitu. Nah si tubuhnya itu mengeluarkan bekas-bekas kayak luka bakar gitu, ininya itu si kulitnya itu seluruh tubuh. Dan yang anehnya itu sampai mengeluarkan bau busuk gitu dari si, mungkin dari nanah-nanah ya yang ada dari penyakit ini tuh. Sampai si Maman itu kasihannya lihatnya, mungkin astagfirullah ada apa ini gitu ya. Si Maman ini tuh pergi ambil wudhu ya, terus dia sholat gitu. Nah selepas dia sholat tuh mungkin dia tuh berdoa gitu ya, supaya bisa disembuhkan gitu ya sama si perempuan ini tuh. Nah singkat cerita si Maman udah sholat, didatanglah si Maman ini didatangi itu sama si perempuan ini tuh. Pas dicek, dilihat dari seluruh tubuhnya itu, yang kasihannya itu semua ya, semuanya itu hampir mengeluarkan luka bakar gitu dan aroma bau busuk. Nah si Maman ini tuh pun langsung saja mengobati ya. Pertama-tama si Maman ini tuh ngambil segelas air putih lalu dibacakan, terus dibasuhin, dicepret-cepret gitu-gitu ya sama si badannya itu, cai doanya. Nah selang lama, setelah beberapa menit setelah air cidoannya dicepret-cepret, nah barulah si wanita ini tuh mengalami kerasukan gitu. Mungkin yang ada di dalam tubuhnya ini tuh merasa kepanasan gitu. Nah jadi berontak lagi nih si wanita ini tuh, berontak gitu ya, panas panas gitu ya. Dia itu mengerang kesakitan gitu si wanita ini tuh, panas panas. Kenapa cina di si wanita ini tuh berkata gitu ya ke bapaknya, kenapa kamu bawa saya ke sini gitu ya sama si wanita ini tuh. Nah si bapaknya ini tuh cuma diam ya, panas panas si wanita itu terus mengerang kesakitan. Nah
setelah terus diciprati oleh air itu tuh barulah ketahuan gitu. Nah pas di balik ini tuh, di balik badannya, di balik ini tuh, di balik punggung, pas di giniin kan sama si maman itu mau dibersihin gitu. Nah di situ tuh ada keluar ya rambut ya, segulung rambut gitu ya, saya mungkin segini nih, segulung rambut terus sama paku gitu ya. Nah saya diambil lah sama si maman ini nih, diambil terus dibuntel sama koran gitu ya, terus dibanjur bensin gitu, terus dibakar tuh si rambut itu tuh sama si maman tuh. Nah makin kesakitan nih si perempuan yang kerasukan itu, makin kesakitan, panas panas gitu kan. Nah setelah rambut si yang tadi nemu di bawah punggung si perempuan ini dibakar, nah si maman kembali lagi ke si perempuan ini tuh, langsung sama si maman itu dibacakan doa-doa ya mungkin. Nah selang beberapa menit si perempuan ini tuh pun mulai melemas ya, yang tadinya berontak dia mulai melemas, badannya itu lemas gitu ya, sambil gak mengeluarkan suara gitu. Mungkin si sosok jin yang merasuki si perempuan ini tuh udah kalah ataupun udah lenyap gitu ya, karena kan si barangnya tadi kan udah dibakar gitu, mungkin udah kalah kali ya. Nah selepasnya udah kalah ini, si penyakitnya ini tuh gak langsung hilang gitu. Sudahlah terus dibawa pulang, katanya kata si maman pulang aja dulu, nanti kalau misalkan habis seminggu gak sembuh datang lagi ke sini gitu. Nah kata si maman tuh, singkat cerita si perempuan ini tuh pulang gitu ya ke rumahnya gitu, mungkin orang kota gitu ya. Mereka pulang sehari 2 hari gak ada kabar. Nah yang kelima hari ini tuh si maman itu dapat telepon gitu dari si saudagar yang tadi itu tuh, yang bawa mobil, yang pasien ya, yang alhamdulillahnya si perempuan ini tuh udah sembuh gitu, kembali normal seperti semula gitu, dan dia pun sudah mulai beraktivitas seperti biasanya gitu ya, sekolah itu gak ada gangguan lagi gitu ya. Nah konon ceritanya si perempuan ini tuh cerita gitu ya, jadi si perempuan ini tuh awalnya itu kan si perempuan ini tuh cantik gitu ya. Nah jadi si perempuan ini tuh ditaksir oleh satu lelaki, nah sama si perempuan ini tuh ditolak gitu. Nah jadi si lelaki ini pun gak terima gitu, otomatis kan dia ngirim santet gitu ya. Begitulah kata si maman gitu ya, menceritakannya gitu, sampai wanita itu kan mengalami penyakit yang di luar nalar gitu ya. Nah jadi segitu aja dulu ya cerita dari saya, buat pengalaman aja ini mah ya, silahkan bisa disimpulkan oleh kalian, bisa diambil yang baiknya, diambil yang buruknya silahkan kalian buang. Dan buat pengingatan lagi, buat kalian yang suka nonton channelnya di Danger John, kami juga upload ya di TikTok dan di Facebook, bisa langsung aja hubungi di bawah sini ya. Dan buat kalian yang punya pengalaman cerita ataupun pengalaman pribadi ya tentang mistis gitu, bisa langsung aja di chat di Facebooknya Denzo ya yang ada di bawah sini. Nah nanti insya Allah saya bawakan gitu ya, saya wakilin, saya bawakan. Dan segitu buat cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.